kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama dengan keluarga. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam online service dari Grace of Christ Community. Kita percaya hari ini kita pasti diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita juga akan menerima anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Serta menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kita. Itu sebabnya sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka juga diberkati seperti saudara dan saya. Persiapkanlah Alkitab saudara, persiapkanlah roti dan anggur serta minyak. Kita akan memuji dan menyembah bersama. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk anugerah dan kasih-Mu. Kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami juga bersyukur telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dengan diri sendiri. Terima kasih Bapa, kami semua telah menerima janji-janji-Mu dan hidup dalam segala kelimpahan. Perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat kami percaya telah kami terima. Juga kami telah menerima damai sejahtera bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Kami semua telah dipenuhi Roh Kudus menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Siapapun yang mendengar, kami percaya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan kami serahkan Pastor Dr. Joshua Tumakaka untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah anugerah-Mu memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan pewahyuan di dalam perwartaan firman ini. Terima kasih ya Bapa, karena kasih karunia-Mu kami semua boleh memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara bangkit berdiri, kita mau memuji, meninggikan, menyembah Tuhan sebab Dia satu-satunya Yesus yang ajaib. Haleluya.
Sama-sama kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus yang terbesar dan mulia. Amin. Haleluya. Mari teduhkan hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersaat teduh sejenak, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Kaulah roti hidup, Kaulah terang dunia, Kaulah pintu, Kaulah gembala yang baik, Kaulah jalan dan kebenaran dan hidup, Kaulah kebangkitan dan hidup, Kaulah pokok anggur yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Saat ini kami datang menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Dengan penuh keberanian, kami mau nyatakan kalau sumber kemenangan kami, kalau sumber sukacita kami, sumber pengharapan kami. Dan biarlah damai sejahtera-Mu melimpah, urapan-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Saat ini kami datang dengan ucapan syukur. Kami bawa pujian penyembahan kami bagi nama-Mu yang kudus. Mari siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. Somebody, You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Sama-sama angkat suara mengatakan, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who You are. You are here. You are here, touching every heart. I worship You, I worship You, I worship You. You are here, You are here, healing every heart. I worship You, I worship You. Sing it out, You are here. You are here, turning lives around.
you're working. Never stop. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Mari lebih sungguh lagi katakan. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Mari sama-sama ke suaramu katakan. Never stop working. We're making miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. We're making miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sekali lagi angkat suaramu. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sama-sama katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, you are, you are, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Lebih sungguh lagi katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sekali lagi katakan pujian ini. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Mari puji dan sembah Tuhan. Dengan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Kami puji, kami sembah Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan Immanuel. Kaulah Bapa yang mengasihi kami. Haleluya. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Bapa kami yang kekal, Dialah penebus hidupmu, Dialah sumber kemenanganmu. Mari nyatakan dan puji dan menyembah bagi Tuhan. We worship you, we worship
mengatakan Kau Tuhan yang luar biasa. Rancangan-Mu, rancangan yang ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai sejahtera. Kau yang memegang masa depan kami, Kau yang menjamin segala kehidupan kami Tuhan. Kau memberkati kami menurut kemuliaan dan kekayaan-Mu Tuhan. Maka kami bawa hidup kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami serahkan hidup kami bagi kemuliaan. Kaulah kekudusan kami, Kaulah kebenaran kami, Kaulah hikmat kami. Pujilah nama-Mu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab Kaulah Bapa yang kekal, Bapa yang adil, Bapa yang baik, Bapa yang adalah kasih. Kami bersyukur Kaulah Mesias, penebus dan juru selamat kami. Kami menyembah-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Sama-sama angkat suara-Mu, katakan pujian ini. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Amin. Penebus hidupku, juru selamatku. Kami menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku. Sama-sama angkat suara mengatakan lebih sungguh lagi. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus
Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih, kami bersyukur untuk keselamatan yang di dalam Kristus Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk damai sejahtera, untuk pemeliharaan sehingga kami masih boleh berkumpul, bersama-sama berfellowship, dan mendengar kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Beri kami kekuatan, beri kami pemulihan, sembuhkan yang sakit, dan berkati semua yang luka. Dan biarlah tidak ada satupun yang bimbang, yang ragu. Kami semua dipersiapkan untuk melihat kemuliaan-Mu yang akan datang. Dan biarlah semua yang bersama-sama kami bersuka cita dan bergembira. Karena di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi penghukuman dan pendakwaan. Dan kami bersyukur ya Bapa untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Roh Kudus, kuduskan setiap kata kalimat lidah bibirku, dan biarlah hanya Yesus Kristus yang ditinggikan. Dan kami siap mendengarkan kabar baik di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Siap mendengar firman Tuhan. Judul kita hari ini adalah serahkan segala kekhawatiranmu kepada Yesus. Serahkan segala semuanya kekhawatiranmu kepada Yesus. Ayat-ayat ini diambil dari bagian tulisan Petrus di 2 Petrus pada pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Terutama bagian dari ayat 5 sampai ayat 11. Dan kita akan baca untuk teks ini sebenarnya diambil dari ayat 7. Mari kita baca ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tuhan Yesus yang pelihara kita. Kita jangan pernah lupakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata begini kepada murid-muridnya. Segala kuasa, mempunyai pemahaman segala otoritas telah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi di masa sekarang ini banyak orang yang khawatir, tapi kita anak-anak Tuhan jangan pernah lupakan. Yang berkuasa atas hidup kita adalah Yesus Kristus. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya iblis tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai hak untuk mengambil apa yang menjadi bagian kita di dalam Kristus. Iblis tidak bisa membatalkan janji Tuhan kepada kita. Keadaan dunia, resesi ekonomi, apapun bagaimanapun buruknya tidak mempunyai kuasa untuk membatalkan janji Bapa kepada kita di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri tentunya yang dicuri apa yang menjadi iman kita. Dia harus memberi dusta supaya kita tidak memiliki iman dan kemudian kita menjadi lemah. Tubuh kita dibunuhnya. Tapi yang terutama dia ingin membuat kita binasa, masuk ke dalam api kekal. Tapi karena Yesus kita telah memperoleh jaminan bahwa kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah di dalam kenyataan sehari-hari yang membuat kita khawatir karena iblis membawa kita ke masa depan yang belum kita ketahui. Kita sekarang ada di masa sekarang. Sama seperti Yesus sekarang ada di surga. Penuh damai sejahtera di dalam kekudusan dan kebenarannya. Demikianlah kita sekarang di bumi. Tapi iblis membawa kita ke masa depan. Sehingga kita tidak benar-benar bisa menikmati hidup kita yang sekarang saat ini. Tapi banyak dari kita khawatir tentang masa depan. Karena masa depan penuh tanda tanya. Gelap. Kita tidak paham. Kita tidak mengerti. Itu sebabnya kekhawatiran datangnya dari masa depan. Kekhawatiran ancaman untuk sesuatu yang belum terjadi. Kekhawatiran sesuatu yang membuat kita takut padahal belum tentu terjadi. Kita mempunyai pemikiran negatif bahwa yang negatif itu berkuasa atas kita. Di dalam Kristus kita mau aminkan sekarang, katakan amin semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus sambil tersenyum karena di dalam Kristus dikatakan ya dan amin untuk semua janji Bapa. Jadi di dalam Kristus kita memperoleh kepastian dari apa yang Bapa janjikan. Dan apa yang Bapa janjikan di dalam tulisan Yeremia menuliskan bahwa semua rancangannya Bapa menuju kepada satu rancangan adalah rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya bagaimana kita bisa melawan kekhawatiran. Kita tahu tidak boleh khawatir, tapi sebagian besar dan saya sendiri pun sering khawatir.
Di dalam teks surat Petrus ini, kalau kita baca pada ayatnya yang ke-11, 1 Petrus 5 ayat 11, di situ dikatakan, ialah, siapa ia? Yesus, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi Yesus yang punya kuasa sampai selama-lamanya, artinya yang memegang masa depan, dialah yang mengasihi kita. Yang berkuasa atas masa depan, dialah yang mengasihi kita. Kita adalah asetnya Bapa. Bapa telah berinvestasi di dalam Yesus, mencurahkan darah, membayar mahal kehidupan kita untuk menjadi miliknya, supaya kita dapat memuliakan Bapa di hadapan musuh-musuh Bapa, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepadanya, tidak percaya akan kasihnya. Bapa akan memberikan kepada kita anugerahnya, karena dialah yang berkuasa supaya kita sekarang bisa rest, bisa menerima damai sejahtera. Karena di depan kita, masa depan kita ada Yesus yang mengasihi kita. Di dalam 1 Petrus 5 ini kalau kita baca dari ayat 5, dikatakan demikian ayat 5 dan ayat 6. Dikatakan demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Bapa menentang orang yang congkak. Artinya orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayatnya yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu apa? Ditinggikannya pada waktunya. Kapan kita ditinggikannya pada waktunya? Pada saat kegelapan terjadi, pada saat penyakit sampar datang, pada saat resesi ekonomi terjadi, pada saat kegoncangan terjadi, pada saat dunia dalam kegelapan. Pada saat seperti ini Tuhan mau meninggikan kamu dan saya. Di ayat berikutnya baru dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita harus percaya, bukan harus berbuat ini itu, harus percaya. Karena dari percaya akan lahir perbuatan-perbuatan yang menuntun kita kepada kemuliaan yang Bapa siapkan bagi kita. Itu sebabnya Bapa mau kita mengerti hari ini. Memang masa depan gelap, memang masa depan kita tidak tahu. Tapi kita tahu yang berkuasa atas masa depan namanya Yesus Kristus. Dia sangat mengasihi kita. Dia telah menebus kita dengan darahnya. Di dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan Bapa yang tidak menyayangkan, tidak spare, tidak artinya secara total mengorbankan Yesus Kristus. Masakan Bapa tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan karena kasih. Percayalah Dia mengasihi kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, bahkan mengasihi kita di masa depan kita. Coba kita pegang dada kita, katakan aku percaya Yesus yang berkuasa atas masa depanku sangat mengasihi aku. Tersenyumlah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, kekhawatiran juga datang karena di dalam kehidupan kita atau mungkin siapapun yang hari ini bersama-sama di dalam fellowship ini banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami hal yang membuat kita sakit, menderita, disakiti, dikecewakan. Karena kekecewaan berasal dari masa lalu. Dan iblis mau bawa masa lalu itu ditaruh di masa depan supaya kita tidak mempunyai keberanian untuk menghadapi masa depan. Tidak bisa enjoy, menikmati kasih Tuhan saat ini. Kalau kita bisa nafas lega saat ini, harusnya kita bersyukur. Kita sangat diberkati, kita sangat dikasihi. Kalau pernah baca di kitab Keluaran pada pasal 10, pada ayat yang ke-21, sampai ayat 23 itu jelas sekali ditulis berkali-kali 3 hari. Mari kita baca di situ 3 hari. Di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba. Jadi gelap itu benar-benar tebal sampai bisa diraba gelap itu. Pada ayat yang ke-22 kita baca bersama-sama, demikian firman-Nya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ayat 23 bersama-sama. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Kita boleh bersuka cita, kita katakan haleluya. Dengan jelas 3 hari. Kalau kita pelajari 3 hari itu hari kebangkitan Yesus Kristus.
3 hari Tuhan Yesus katakan pada hari ketiga aku akan membangun bait suciku, yaitu jemaat Yesus Kristus, tubuh Kristus, kita yang akan dibangun. 3 hari Tuhan Yesus katakan di kitab Yohanes 2, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Kita mempunyai gambaran-gambaran yang seperti suatu bayang-bayang yang kita tidak pahami. Tapi di dalam Kristus kita boleh beriman sekarang karena Yesus Kristus adalah terang dunia. Secara materi atau secara jasmani tidak mungkin di zaman Musa apa yang dimiliki oleh orang Israel tidak dimiliki oleh orang Mesir atau Firaun. Tidak mungkin, impossible. Semua yang dimiliki Israel pasti dimiliki orang Mesir secara materi, secara jasmani. Jadi kalau dikatakan bahwa di setiap rumah orang Israel ada terang, itu bukan hal yang sifatnya jasmani. Itu hal yang sifatnya rohani. Karena Yesus terang dunia sekarang ada pada kita. Akan ada kegelapan sampai datangnya the day of the Lord, harinya Tuhan. Kepada kita diberi janji. Itu sebabnya penting kita memahami kebenaran firman. Penting kita mengenal Yesus yang benar. Karena kehendak Bapa kita menerima terang itu tidak ada di dalam ketakutan. Dan ketakutan itu yang membuat kita sering jatuh, lemah, gagal, dan iblis berusaha menjarah kita. Tapi dalam Kristus Yesus merubah kutuk itu menjadi berkat. Kalau kita pelajari di dalam teks 1 Petrus 5 dari bacaan kita di ayat 8 dan 9 atau kita baca di ayat 10 lebih tepatnya, kita baca demikian firman-Nya. Dan Bapa sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perhatikan teksnya, di dalam bahasa aslinya keterangan waktu ini ditulis sesudah kata kemuliaan yang kekal. Jadi sesudah kemuliaan yang kekal baru ada kata yang menjelaskan tentang kamu menderita seketika lamanya, ia akan melengkapi. Jadi dikatakan dan Bapa sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, sesudah kamu menderita seketika lamanya akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Dan yang paling indah ada satu kata Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sempurna. Kata yang memberikan pemahaman seperti yang Yesus ucapkan, bahwa di atas kayu salib itu semua sudah selesai. Teks bahasa Inggris kalau kita lihat di dalam tulisan terjemahan King James pasal 1 Petrus 5 ayat 10 ini, kita bisa lihat, but the God of all grace, yang penuh kasih karunia. Kita sedang membahas bahwa dalam kehidupan kita kadang-kadang banyak penderitaan yang membuat kita jadi khawatir tentang masa depan. Itu sebabnya kita baca di ayat ini, Tuhan yang penuh kasih karunia, kita lihat ayatnya, the God of all grace who had called us unto his eternal glory by Christ Jesus after that ye have suffered a while. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, make you apa? Perfect, sempurna, establish. Bahasa sononya starizo. Establish itu artinya tidak bergerak, tidak bergoyang di tempatnya. Berhubungan dengan pemikiran. Jadi pikirannya tidak bisa ditipu lagi, tidak bisa didustai lagi. Kemudian strengthen, menjadi kuat. Tidak bisa goncang. Baru apa? Settle. Benar-benar settle. Kalau bangunan settle, sudah selesai. Dan inilah yang diberikan kepada kita di dalam pemahaman kita tidak bisa membebaskan diri kita dari penderitaan yang harus kita hadapi di dalam Kristus. Tetapi penderitaan itu hanya seketika saja. Dan kalau kita bicara penderitaan ini di dalam teks pada 1 Petrus pada ayatnya di pasal 5, di situ dikatakan pada ayatnya yang ke-9 tentang iblis, dikatakan lawanlah dia dengan iman, karena yang membuat kita menderita itu adalah pendakwaannya si jahat. Yang membuat kita menderita itu adalah keadaan dunia yang membuat kita
seperti tidak mungkin bisa percaya, tidak bisa hanya modal percaya. Kita harus melakukan banyak hal untuk memperoleh janji. Kita perlu melakukan banyak hal untuk menyelesaikan pekerjaan kita di kantor, di rumah, seperti saya sedang melakukan hal ini. Tetapi kita tidak perlu melakukan apapun juga untuk menerima kegenapan janji. Karena untuk janji Bapa telah menyelesaikan semuanya di dalam Kristus. Tetelestai, sudah selesai. Itu sebabnya tentang janji. Abraham percaya untuk dia menerima janji. Bapa berjanji, Abraham, aku akan memberkati kamu. Aku akan menjadikan kamu bangsa besar. Itu janji, bukan usaha Abraham. Apa yang saya ucapkan ada di Kejadian pada pasal 2. Kejadian pada pasal 13, apa yang saya ucapkan ada di Kejadian pasal 12. Di Kejadian pasal 13 langsung dikatakan Abraham sangat kaya. Hanya beda satu pasal langsung sangat kaya. Kenapa? Karena Tuhan menggenapi janji. Tuhan menggenapi apa yang ia janjikan. Itu sebabnya kita memang harus menderita. Menderita apa? Karena iman. Karena kita disuruh percaya untuk hal yang orang lain bilang gak mungkin. Gak mungkin hanya modal doa. Gak mungkin hanya modal beriman. Gak mungkin hanya modal baca firman. Gak mungkin hanya modal menerima tubuh dan darah Yesus. Gak mungkin hanya modal menaruh minyak zaitun di dalam nama Yesus Kristus. Impossible. Tapi bagi Tuhan janjinya tidak dapat ditarik kembali. Itu sebabnya dikatakan lawanlah iblis dengan apa? Faith, iman. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Remato Kristo. Dan Tuhan mau seketika kita sabar menjalani penderitaan yang harus kita jalani, kita mungkin jatuh di dalam kelemahan, kita mungkin jatuh seperti Yusuf difitnah harus masuk penjara, kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak salah, melakukan hal-hal yang benar, tapi justru kita dijatuhkan, direndahkan, dicurangi, atau kita mungkin harusnya mempunyai kesempatan-kesempatan yang lebih baik, tapi sepertinya kita tidak diperkenankan oleh keadaan, kita tidak diberi kesempatan oleh lingkungan. Tapi Tuhan mau penderitaan itu tidak menggoyahkan iman kita untuk percaya bahwa Yesus berjanji. Dan janji yang Yesus berikan, dia sendiri yang akan genapi. Itu sebabnya tadi di dalam 1 Petrus 5 ayat 11 kan dikatakan, ia yang berkuasa. Dia yang berkuasa. Itu sebabnya jangan pernah takut menderita di dalam Kristus. Karena penderitaan di dalam Kristus bukan tentang sakit, bukan tentang miskin, bukan tentang bangkrut. Penderitaan di dalam Kristus adalah percaya bahwa penyakitmu Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Percaya bahwa keadaan ekonomimu Tuhan sanggup pulihkan terlepas dari kemampuanmu, kemampuanku. Kita harus mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan. Tetapi kita percaya janjinya kepada kita tidak bisa batal, tidak bisa gagal. Tersenyumlah, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangannya yang semangat, katakan haleluya. Jadi kalau bicara Abraham banyak kesalahan, Yakub banyak kesalahan, Yusuf semuanya banyak hal-hal yang ia menderita. Dia di tempat Potifar, dia harus sampai masuk penjara. Orang-orang yang pernah mendengar atau menerima kebaikan Yusuf misalnya, seperti orang yang menuang anggurnya raja, orang yang menyiapkan rotinya raja, tapi kemudian ketika orang-orang itu dibebaskan karena menerima pewahyuan dari Yusuf, melupakan Yusuf. Tetapi janji Tuhan kepada Yusuf tidak bisa dibatalkan. Siapkan diri kita untuk menerima hal-hal yang baik, yang baru, yang Tuhan siapkan buat kita di tahun ini. Akan ada berkat-berkat baru yang luar biasa. Katakan amin dengan semangat, haleluya. Yang Tuhan sediakan, yang Tuhan mau genapi. Inilah tahun di mana kita melihat terang Kristus yang ada di dalam kita bercahaya sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Nah, di dalam banyak kehidupan juga yang membawa kekhawatiran. Kenapa? Karena kita melihat segala sesuatu tidak ada kepastian. Satu-satunya kepastian di dalam kehidupan kita adalah perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Dan kita ada di masa di mana perubahan itu sangat cepat sekali. 1 tahun itu perubahannya cepat sekali. Dan
Karena perubahan yang begitu cepat, kadang-kadang kehidupan kita tidak siap. Kita udah harus berubah, kita harus berubah lagi. Sehingga jiwa kita kadang-kadang goncang karena seperti yang kita lakukan jadi sia-sia. Tetapi inilah indahnya Kristus. Di dalam Kristus Dia memberikan kepastian. Kalau kita pernah membaca kitab Ibrani pada pasal 12, kita akan baca Ibrani pasal 12. Karena di Ibrani pada pasal 12 dikatakan bahwa semua kegoncangan itu memang harus terjadi supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Nah, di dalam pasal Ibrani pasal 12 dari ayat 18 kita akan baca demikian firman-Nya. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Bapa yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Bapa yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Bapa di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28 kita baca bersama-sama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Bapa menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Salah satu kekhawatiran yang membuat orang khawatir adalah karena segala sesuatunya berubah secara cepat. Dan salah satu kepastian, bahkan boleh dibilang satu-satunya kepastian yang ada di dunia ini adalah perubahan. Tetapi dari firman ini kita paham bahwa Bapa memang berkehendak menggoncangkan segala sesuatu bukan supaya kamu dan saya tergoncang, bukan supaya firman-Nya tergoncang, justru supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kasih-Nya, anugerah-Nya, iman kepada kebenaran-Nya. Dan inilah kasih karunia yang Bapa berikan buat kita. Itulah sebabnya dikatakan kita bukan datang ke gunung yang menakutkan, gambaran Sinai, di mana Tuhan menyatakan diri kepada Musa dan bangsa Israel di padang gurun dengan api yang menyala-nyala, sehingga orang atau binatang pun yang mendekat harus mati, menggambarkan kekudusannya Tuhan. Tetapi kita datang ke Bukit Sion. Sion ini tempat Yesus berkumpul dengan murid-murid dan mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Sion ini gambaran Daud yang membawa pulang tabut perjanjian, bukan kembali ke tempat di mana dia seharusnya berada menurut aturan Musa, tetapi ke Sion. Dan di Sion ini Daud menaruh tabut perjanjian hanya dalam kemah sederhana, dan mereka menari-nari, mereka memuji Tuhan tanpa batas, gambaran sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena tabut itu kembali. Dan di dalam perjalanan Daud membawa kembali tabut perjanjian itu, setiap 6 langkah ada korban, setiap 6 langkah ada korban. Dan begitu banyak domba yang dikorbankan.
Gambaran bahwa untuk membawa kembali bait suci atau tabut perjanjian itu ke kemahnya Daud, ke bait suci yang baru, betapa besar korban yang harus dikorbankan. Gambaran pengorbanan Yesus yang telah diberikan kepada Bapa sebagai anugerah, sehingga oleh darah Yesus sekarang kita menjadi bait sucinya. Kita menjadi tempelnya, kita menjadi tempat kediamannya. Kita menjadi tempat di mana dia berdiam sehingga kita mengucap syukur karena kasih. Mengucap syukur karena anugerah. Kita datang ke satu kumpulan di mana di situ ada anak-anak yang percaya bahwa nama-nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan di surga. Sehingga ini adalah kasih karunia di akhir zaman. Supaya kalau kita melihat kegoncangan yang terjadi di dunia, kita bisa melihat kasihnya, melihat anugerahnya. Di mana di dalam kasih dan anugerahnya kita tidak tergoncangkan. Kita benar-benar terpelihara. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 kita baca sekali lagi 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Di situ kan dikatakan Bapa sumber segala kasih karunia. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-8, di situ ada perkataan ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Singa tidak mencari mangsa dengan mengaum. Singa mencari mangsa dengan mengendap-ngendap. Karena kalau dia mengaum, maka korban buruannya lari. Jadi kalau singa mencari mangsa dengan mengaum itu adalah dusta. Itu singa yang sudah tidak punya kuasa. Itu iblis yang tidak punya kemampuan apapun. Kita disuruh sadar. Sadar bahwa iblis adalah pendusta. Yang kedua, sadar bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang menerima kasih karunia. Sadar bahwa kegoncangan yang terjadi di dunia ini bukan untuk menggoncangkan kita. Justru untuk kita menerima kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Supaya hari ini kita semua berbahagia. Bahwa karena kasih karunia Kristus, kita terpilih untuk menerima keselamatan. Kita dipanggil, ditetapkan, bahkan dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudusnya yang berdiam di dalam kita. Untuk menerima kasih karunia-Nya. Dan jangan pernah khawatir lagi. Serahkan kekhawatiranmu, segala kekhawatiranmu kepada Yesus. Dan apa yang sudah kamu serahkan, jangan ambil lagi. Kekhawatiran sering timbul karena kekhawatiran membawa kita kepada masa depan yang belum kita ketahui. Tapi percayalah, di masa depan kita ada Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran, pembela kita yang sangat mengasihi kita. Kekhawatiran sering muncul karena di dalam kehidupan kita banyak tantangan, banyak hal yang menyakiti, mungkin membuat kita menderita. Tapi Tuhan bilang, Dia sumber kasih karunia. Di dalam Kristus seketika saja penderitaan kita. Apa penderitaan kita? Karena kita disuruh beriman kepada Dia. Di mana dunia menolak Yesus, tapi kita disuruh percaya kepada Yesus. Dan Dia katakan bahwa kita akan menjadi sempurna. Kita akan menjadi kokoh. Kita akan menjadi settle, establish. Kita akan menjadi seperti yang Dia rancangkan bagi kita. Dan jangan khawatir lagi. Jangan taruh lagi pikiran-pikiran khawatir itu. Karena di dalam semua kegoncangan, di dalam semua perubahan, Tuhan justru mau meneguhkan kita. Mau menyatakan bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah. Anugerah-Nya terpelihara dengan luar biasa, melimpah-limpah. Sehingga di dalam Dia kita pasti diberkati. Saya mau kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur, berterima kasih. Mari angkat kedua tanganmu. Kita ucapkan syukur kepada Bapa. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong.
besar setiamu di sepanjang hidup. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan hadiratnya. Bebaskan dirimu dari segala kekhawatiran. Jangan izinkan masa depan kita menjarah kehidupan kita saat ini. Karena kita ada di dalam Yesus yang mengasihi kita. Jangan izinkan semua kepahitan, kekecewaan, penderitaan menjarah kita. Sehingga kita hidup dalam kekhawatiran. Percaya penderitaan kita hanya seketika saja. Tapi sesudah itu kita akan sempurna, settle, perfect, establish. Semua karena kasih karunia Bapa. Kita dipanggil untuk rest, untuk percaya. Karena semua kegoncangan yang terjadi akan membuktikan bahwa kasih-Nya, bahwa firman-Nya kekal sampai selama-lamanya. Kita boleh tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Katakan haleluya. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru kasih-Nya menghapus semua kekhawatiran. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur yang sudah kita persiapkan, mari kita angkat roti saja. Dan ini adalah salah satu wujud bukti kasih karunia-Nya yang melimpah atas kita. Mari kita angkat roti saja dengan iman. Sadarlah bahwa kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita lawan si iblis karena dia berdusta, karena kebenarannya bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Kita dikuduskan, dibenarkan, dimuliakan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala penyakit kita sudah sembuh. Siapapun yang sakit sembuh hari ini. Perlindungan-Mu sempurna atas kami Bapa. Percaya bahwa kita hidup di dalam anugerah, kita diberkati, kita bebas dari segala kutuk. Roh Kudus mengurapi kita, menuntun kita. Dan kita bersyukur karena di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata tetelestai, semua sudah selesai. Terima kasih Bapa, inilah kehendak-Mu, bukan karena perbuatan kami tapi karena iman kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami menerima keselamatan dan jaminan keselamatan yang kekal. Terimalah, makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan cawan yang sudah kita sediakan, kita angkat cawan ini. Tuhan Yesus yang mengatakan perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Maka inilah saat yang indah kita mengingat kasih-Nya yang begitu besar. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kita telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Perjanjian yang tidak akan tergoncangkan. Bahkan kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita memang akan mengalami beberapa penderitaan, tantangan dalam kehidupan. Di dalam Kristus ada penderitaan. Penderitaan di dalam Kristus karena iman. Itu sebabnya kita dipanggil untuk beriman akan kasih-Nya. Dan percaya oleh darah Yesus. Kita telah dikuduskan, dibenarkan, menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa
di dalam Tuhan Yesus Kristus, tubuh Kristus yang esa. Kita adalah mempelai Tuhan yang suci, yang kudus. Kita hari ini sadar bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Kita datang ke Gunung Sion, tempat kasih karunia dinyatakan. Dan bersyukur bahwa kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terimalah, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak zaitun di tangan kita, kita imani kekhawatiran yang sudah kita serahkan, jangan kita ambil lagi. Let go, biarkan. Percaya Tuhan yang mengerjakannya dengan sempurna. Apa yang kita sudah serahkan, jangan kita taruh lagi di dalam pikiran kita. Percaya, kasih karunia-Nya melimpah-limpah atas kita. Dan kekhawatiran kita sudah ditanggung Yesus. Itu sebabnya minyak ini kita kuduskan, menjadi tanda untuk kita mengingat kita adalah umat kudusnya, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Kita menerima tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu, karena dimanapun kita berada, Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan mengajar kepada kita, janganlah lagi engkau khawatir. Percayalah bahwa kasih-Nya Bapa lebih besar dari kekhawatiranmu. Tibalah saatnya bagi kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Dan saya percaya Bapak dan Ibu diberikan kemurahan hati untuk memberkati dan mendukung pelayanan ini supaya lebih menjadi berkat bagi orang banyak. Bapak Ibu dapat memberikannya melalui transfer bank atau melalui kode QR yang ada di layar monitor saudara. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu. Kami telah diteguhkan, kami telah dikuatkan, dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa bagi Pastor Joshua Temakaka yang telah menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat perwahyuan yang luar biasa di dalam pelayanannya. Bapa, pakailah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menghimpit hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji hari kan panas, dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan
Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan, dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bersama-sama beribadah hari ini. Sebelum kita menerima berkat, kita mengucap syukur melalui doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk persekutuan dengan firman-Mu pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus, kami telah mengenal Bapa yang benar dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna, dan kami bersyukur kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Dan kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi mempelai kudus-Mu, menjadi sahabat-sahabat-Mu. Kami telah menerima segala yang kami kehendaki di dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami, dan kami percaya pasti kami berbuah banyak. Kami telah menjadi rumah doa-Mu, dan kami percaya juga Tuhan kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih, dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lama-lamanya. Segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita akan tutup session ini, mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna, tidak bercacat celah sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Serahkan pada Yesus segala beban yang menghimpit hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang